Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geralata Lamoradina Munan. NIM saya 240201142. Saya dari kelompok 3, Ekonomi Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep produksi dan distribusi dalam Islam. Latar belakang konsep produksi dan distribusi dalam Islam bukanlah sekedar aktivitas ekonomi semata, melainkan juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai keagamaan yang mendalam. Akar konsep ini dapat ditelusuri dari ajaran Al-Quran dan hadis yang memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan sumber daya alam dan sesama manusia dalam konteks ekonomi. Konsep produksi dan distribusi dalam Islam juga bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk kegiatan ekonomi. Pengertian produksi dan distribusi dalam Islam. Produksi dalam konteks Islam merujuk pada proses penciptaan barang dan jasa yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Distribusi dalam Islam merujuk pada proses penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi juga mencakup cara barang dan jasa tersebut didistribusikan di masyarakat, serta bagaimana hasil produksi dibagikan secara adil. Karakteristik produksi dan distribusi dalam Islam. Yang pertama, karakteristik produksi dalam Islam halal. Semua aspek produksi harus memenuhi hukum syariah termasuk sumber bahan baku dan metode produksi. Yang kedua adalah keberlanjutan. Produksi harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Yang ketiga, bermanfaat. Produksi yang dihasilkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan orang lain. Yang keempat, ada keadilan. Pekerja dan semua pihak yang terlibat dalam proses produksi harus mendapatkan hak dan imbalan yang adil. Karakteristik distribusi dalam Islam. Yang pertama, keadilan. Distribusi harus dilakukan secara adil, menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Yang kedua, transparansi. Setiap transaksi dalam distribusi harus dilakukan dengan jujur dan transparansi tanpa penipuan. Yang ketiga, larangan riba. Praktik riba atau bunga dilarang dalam transaksi distribusi sehingga semua transaksi harus bebas dari unsur riba. Yang keempat, perlindungan konsumen. Hak-hak konsumen harus dilindungi termasuk dalam hal kualitas produk dan juga harga yang wajar. Prinsip-prinsip dasar produksi dan distribusi dalam Islam. Yang pertama adalah keadilan Islam, yang kedua kebebasan Islam, yang ketiga tanggung jawab setiap individu, dan yang keempat keseimbangan Islam. Produksi dalam Islam yang pertama harus menggunakan harta yang halal, harus menjaga kualitas yang baik, yang ketiga berinovasi, dan yang keempat tidak merugikan orang lain. Distribusi dalam Islam yang pertama zakat, yang kedua infak dan sedekah, yang ketiga keadilan dalam pembagian, dan yang keempat larangan monopoli. Implikasi dalam ekonomi modern. Konsep produksi dan distribusi dalam Islam memiliki implikasi yang sangat relevan dengan ekonomi modern. Beberapa di antaranya adalah yang pertama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang kedua keadilan sosial, yang ketiga etika bisnis, dan yang keempat pelestarian lingkungan. Jadi kesimpulannya, konsep produksi dan distribusi dalam Islam bukanlah sekedar aktivitas ekonomi semata, melainkan juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai keagamaan yang mendalam. Akar konsep ini dapat ditelusuri dari ajaran Al-Quran dan hadis yang memberikan panduan konferensi tentang bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan sumber daya alam dan sesama manusia dalam konteks ekonomi. Konsep produksi dan distribusi dalam Islam juga bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
Prinsip-prinsip Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan ekonomi. Mungkin sekian dari saya. Bila kurang mohon maaf, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.